Shalom. Puji Tuhan, saudara tetap bersuka cita. Haleluya. Kita akan terus menyembah Dia, bahwa Dia Allah yang baik buat kita semua. Bersyukur karena kita boleh ada di rumah Tuhan. Amin. Suami istri, anak-anak, atau hanya istri sendiri, atau suami sendiri, anak-anak muda, semua kita ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Dia. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari angkat hatimu, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya. Glory. Amen, amen. Haleluya. Siapapun kita pagi hari ini, kita pribadi yang berharga di hadapannya. Tidak peduli usia kita berapa, tapi saat kita datang sungguh-sungguh menyerahkan hidup ini, Tuhan kami merindu menyembah memuliakan nama-Mu. Tuhan kami rindu mendengarkan nilai-nilai kebenaran firman-Mu. Dan saat itulah Tuhan akan memenuhi saya dan saudara dengan kuasa-Nya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Jangan ada yang berdiam diri pagi ini. Nikmati hadirat Tuhan. Angkat hati dan suaramu. Amin. Terima kasih Bapa. Oh lebih baik satu hari di pelataran-Mu, katakan daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, amin. Dan menikmati semua kemurahan-Mu lebih baik. Haleluya. Lebih baik satu hari, katakan, di pelataran-Mu. Haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, amin, amin. Menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, amin. Dan menikmati, haleluya. Katakan haleluya. Menikmati kemurahan-Mu Tuhan, haleluya. Oh, lebih baik, amin. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, amin, 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 amin.
daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Haleluya, Kau layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati, amin, 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 dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi katakan, dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin, amin, amin. Katakan, inilah yang ku renungkan. Amin Tuhan, setiap waktu nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Amin, 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 amin. Manis kau dengar. Haleluya, haleluya. Oh, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Kami merenungkan kebaikan-Mu Tuhan setiap waktu. Haleluya. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan. Amin, amin, amin. Kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Manis kau dengar. Haleluya, amin, amin, amin. Haleluya Tuhan. Hatiku bersuka karenamu. Amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Katakan, nyanyian pujian pengagungan hanya kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar. Amin. Manis kau dengar. Oh, haleluya. Amin. Dan hatiku bersuka karena. Mari angkat tanganmu di hadapannya. Katakan, inilah yang ku renungkan. Amin, amin. Bapak Alex Rompas akan berdoa. Haleluya. Dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Manis
Kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami, ini hati kami Tuhan. Engkaulah kebanggaan kami, Engkau pusat kehidupan kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Lawat setiap hati kami, penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Engkau melawat setiap kami, menjamah hati kami. Puaskan hidup kami ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Engkau membuat sesuatu yang berbeda. Engkau membuat sesuatu yang baru Tuhan. Ibadah kami yang berkenan di hadapan Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan buat setiap Tuhan kami. Terlebih buat hamba-Mu Tuhan Kau memberkati. Taruhkan perkataan yang baru. Taruhkan hikmat pengertian yang baru. Untuk setiap kebenaran firman Tuhan ditaburkan pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari mulai sekali lagi tengok teman di samping kiri kanan. Tengok saja, tengok, berikan salam COVID. Haleluya. Katakan sesuatu kamu luar biasa. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Pagi hari ini siap memuji Tuhan. Haleluya, bagi Allah selama-lamanya pujian kita, amin. Mari siapkan segala kekuatan kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan, haleluya. Bagi Allah selama-lamanya. Angkat suaramu katakan. Haleluya, selama-lamanya. Bagi Allah, bagi Allah, yes, selama-lamanya. Bagi Allah, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bagi Engkau selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Keselamatan dari Allah menjadi bagian kita, amin. Sama-sama. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta. Katakan, dan anak domba, dan anak domba. Kemuliaan, hikmat, syukur, berikan hormat-Mu, haleluya. Hormat, kuasa, kekuatan, haleluya. Hormat, kuasa, kekuatan. Angkat tanganmu, katakan, bagi Allah, bagi Allah, selama-lamanya. Bagi Allah, selama-lamanya. Bagi Allah, bagi Allah, selama-lamanya. Haleluya. Amin Tuhan. Keselamatan, keselamatan dari Allah. Yang mendapat keselamatan senantiasa bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Atas tahta dan anak domba, dan anak domba, haleluya. Kemuliaan, hikmat, syukur. Katakan hormat Tuhan. Hormat, kuasa, kekuatan. Lagi katakan hormat bagimu Tuhan. Hormat, kuasa, kekuatan. Lebih semangat lagi katakan bagi Allah. Bagi Allah. Yes. Selama-lamanya. Bagi Allah. Amin. Bagi Allah. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Bagi Allah. Haleluya. Jemaat Tuhan saja katakan. Yes, haleluya Tuhan. Lagi saudara katakan bagi Allah kita.
pujian selama-lamanya. Sambil bertepuk tangan yang kencang, yuk. Haleluya. Kuasa Allah turun pagi hari ini, tercurah bagi kita. Lagi saudara, bagi Allah. Haleluya. Bagi Allah. Bagi Allah, bagi Allah, amin. Bagi Allah, selama-lamanya, amin. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak kita yang percaya bahwa dalam nama Tuhan segala kuasa tunduk. Amin. Yang percaya katakan amin lebih kencang. Oh, haleluya. Tuhan, mari kita mau serukan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, pagi hari ini. Amin. Serukan namanya Yesus Tuhan. Mana suara jemaat Tuhan? Haleluya. Katakan dengan imanmu, pagi hari ini sakit penyakit disembuhkan. Amin. Dia luar. Haleluya Tuhan. Perkasa mulia. Amin. Yesus di atas segala. Lagi katakan, serukan nama Tuhan. Serukan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi katakan dengan iman. Haleluya. Amin. Dia luar biasa. Perkasa Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin, haleluya. Amin Tuhan. Tuhanku maha besar. Haleluya. Jemaat Tuhan katakan, Tuhanku, Tuhanku maha besar. Siapa saudara? Raja segala raja. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Sebab dia hidup. Dia hidup dan berkuasa. Angkat tangan lebih tinggi, katakan. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja segala kuasa. Amin, amin, haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini, katakan, Tuhanku maha besar. Mari Tuhanku maha besar. Kita mau katakan Tuhan kita luar biasa. Dia takkan tergoyahkan. Amin Tuhan. Dia takkan tergoyahkan. Sebab dia hidup. Dia hidup dan berkuasa. Oh jemaat Tuhan katakan, serukan Yesus. Dipulihkan, disembuhkan. Haleluya Tuhan. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus di atas segala. Bisa angkat tangan sama-sama. Katakan serukan, serukan. Yesus Tuhan Raja segala. Amin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia luar. Haleluya. Amin. Sedikit joget-joget katakan, serukan namanya. Haleluya. Serukan namanya. Asik. Yesus Tuhan Raja. Amin. Salah kuasa tunjuk dalam namanya. Katakan Tuhan Yesus, Engkau
biasa. Amin. Mulia Yesus yang percaya sekali lagi serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk. Amin Tuhan, Dia luar biasa, perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Mama. Muda yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang mengalami pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang berlalu? Haleluya. Manis semua? Manis semua itu luar biasa. Pasti ada pahit-pahitnya sedikit kan? Tapi kita tetap bisa bersyukur, bersuka cita, masih bisa beribadah, mengucap syukur, itu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu akan ditaburkan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Dan pertolongan-Mu itu nyata bagi kami. Ada banyak hal yang kami alami dan kami lewati. Ajarkan kami tetap melekat di dalam kebenaran firman. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu kebenaran firman Tuhan selalu menjaga saya dan saudara. Dalam renungan pagi jemaat Tuhan dan renungan malam jemaat Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengikutinya dan kita membacanya dengan tekun dan teliti,
selalu ada kekuatan baru dari Tuhan. Kadang-kadang kita berkata, saya sampai umur sekarang tidak pernah masuk rumah sakit. Mungkin tubuhnya ya tidak, tapi siapa tahu jiwanya. Dia memerlukan Tuhan karena kesombongannya. Biar Tuhan yang menolong saya dan saudara. Pertolongan manusia pun terbatas adanya. Sekali lagi katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Oh haleluya, Tuhan selalu menjagaku. Dia meninggalkanku dan peliharaku seumur hidupku. Makasih. Meskipun 1000 tangan manusia menaringmu jatuh, tapi Tuhan yang bela, hanya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Oh haleluya. Meskipun amin 1000 tangan manusia menaringmu jatuh, Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari berdiri bersama-sama. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Pujian ini berkata bahwa 1000 tangan manusia membuat rencana yang jelek atas hidup saya dan saudara. Tapi ada siapa yang bela kita? Tuhan yang bela kita. Bahkan kita merasa kita sudah ada di level yang paling bawah. Tapi pujian ini berkata bahwa Tuhan mampu mengangkat, membawa saya dan saudara di atas gunung batu. Meskipun 1000 tangan manusia menaringmu jatuh, tapi Tuhan yang bela, tangannya selalu membuatku naik ke gunung. Amin. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menaringmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Apa saudara? Percayalah, Tuhan yang bela. Jemaat saja. Meskipun 1000 tangan, 1000 tangan manusia menarik, namun Tuhan bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke. Oh amin, haleluya. Sekali lagi jemaat saja katakan, meskipun 1000 tangan manusia
percaya kepada Dia yang mempunyai hidup saya dan saudara. Katakan, meskipun haleluya 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Lagi katakan, percayalah Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan, bahwasanya Engkau baik bagi kami. Kami ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kami. Kami ada, kami bersekutu, kami memuji menyembah Engkau secara korporat Tuhan, sebagai jemaat-Mu orang percaya. Dan biarlah kami juga siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah ada perkataan-perkataan Tuhan yang akan memperlengkapi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua yang siap mau dengar firman Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun di rumah masing-masing, katakan amin. Amin, amin. Baik, shalom semua Bapak Ibu. Salam sejahtera, kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada di minggu yang ketiga, ya kita deskot kita hari ini, minggu berapa? Keempat deskot kita. Ada minggu kelima nanti ya. Nah, berarti minggu depan kita dapat casual week-nya. Minggu keempat ini kita deskotnya daerah. Dan tentunya kita bersyukur karena kita lewati selama minggu berjalan ini. Ya, kita berusaha untuk dapat mengcover juga seluruh kita yang ada lewat saat teduh kita maupun renungan malam kita. Maka saya sekali lagi berterima kasih, mengapresiasi buat jemaat-jemaat yang sudah bisa meresponi itu. Baik yang sudah membaca, merenungkan, dan juga yang sudah setelah dia renungkan dia berbagi kembali ke grup. Dan saya banyak diberkati dengan apa yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu. Kita berharap supaya minggu-minggu ke depan, hari-hari ke depan semakin banyak yang respon juga untuk kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu, hari ini kita akan lihat topik kita yaitu tentang keselamatan, salvation. Yang tentunya ini juga menjadi salah satu core keyakinan kita atau keyakinan kepercayaan yang inti daripada kita sebagai orang percaya tentang keselamatan, karena tentunya inilah yang menjadi titik balik bagi kita sebagai manusia yang sudah berdosa dan adalah rencana Tuhan untuk dapat menyelamatkan kita. Dan hari Jumat kemarin bagi yang sempat ikut di tempat ini, seringkali kita berpikir keselamatan itu kita hanya berpikir bersifat pribadi, saya sudah diselamatkan. Yang sebenarnya Tuhan tidak menghendaki kalau kita hanya berpikir hanya saya yang diselamatkan, tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan supaya keselamatan itu juga bisa menjadi bagian semua orang, karena itulah kerinduan hati Tuhan. Dan biarlah kita akan diteguhkan lewat kesempatan di pagi hari ini tentang salvation atau keselamatan ini.
Karena seperti saya bilang tadi, inilah titik balik daripada kehidupan kita untuk kita kembali seperti yang Tuhan sudah rencanakan kepada setiap kita. Nah, di renungan-renungan malam itu kita 1 minggu terakhir ini bicara tentang tujuan kita diciptakan, ya kan, termasuk yang sampai hubungan itu mengalami kerusakan, ya, karena dosa. Dan tadi malam dia bicara tentang memulihkan hubungan yang benar dalam berema, ya. Tadi malam terima kasih yang sudah respon. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya kenapa Tuhan sampai tetap komitmen, tetap konsisten dengan apa yang menjadi janjinya. Karena waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka Kejadian 3 ayat 15 itu sudah menjadi janji Tuhan bahwa Dia akan memulihkan kembali apa yang sudah hancur, apa yang sudah rusak. Dan itulah yang terjadi dilakukan oleh Tuhan Yesus atau Yesus 2000 tahun yang lalu di atas salib Golgota. Maka kita bisa menerima keselamatan. Karena bicara tentang keselamatan itu bicara tentang kehidupan. Bicara tentang kehidupan maka itu bicara tentang darah. Semua kita harus punya yang namanya darah. Kalau kehabisan darah maka out kita, Bapak Ibu. Dan coba kita lihat semua hal yang merenggut nyawa daripada seseorang, maka itu semuanya berhubungan dengan darah, Bapak Ibu. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa sampai Tuhan dalam Dia merestorasi apa yang sudah rusak, apa yang sudah dirampas oleh iblis, maka harus tetap dengan yang namanya darah, yaitu yang disebut dengan blood covenant atau perjanjian darah yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Maka dari itu, dari apa yang dilakukan oleh Yesus, maka kita akan mendapatkan ada 3 aspek keselamatan yang kita akan diteguhkan pagi hari ini. Bagaimana supaya keselamatan kita itu benar-benar adalah keselamatan yang Tuhan berikan dan kita dapat menikmati itu. Bukan sekedar kita menikmati, tapi kita dapat menjalankan itu. Seperti Filipi katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat, saya ingin untuk kita mendahului dari Roma pasal yang ke-5, ayat yang pertama, Bapak Ibu. Roma pasal 5, ayat yang pertama, mari ditampilkan dan kita coba bacakan. Saya akan coba berusaha cepat ya. Roma 5 ayat yang pertama kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Alkitab katakan bahwa kita ini dibenarkan karena iman. Kalau kita dikatakan dibenarkan, berarti kita tadinya apa? Berarti tadinya kita itu salah, ya. Kita ada dalam posisi yang salah. Dan kalau kita ada dalam posisi yang salah, berarti kita akan mengalami kebinasaan. Katakan amin. Makanya Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan, diberikan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saya tanya, kalau Adam tidak berdosa, bagaimana dia sekarang? Tetap dalam kekekalan. Dan keturunannya, Bapak Ibu. Karena dia berdosa, maka dipulihkan untuk dikembalikan supaya manusia mengalami apa yang namanya hidup yang kekal. Ya. Oleh karena kasih Allah. Kita udah bahas mungkin 3 hari lalu tentang Tuhan menciptakan kita itu untuk persekutuan. Gitu. Karena Tuhan tidak mau dia hanya bersekutu mereka yang namanya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia ciptakan manusia supaya dia ada objek yang bisa dia kasihi, dan kasih itu bisa ditransfer kepada sesama manusia yang lain, Bapak Ibu. Nah, didasari oleh kasih sehingga dia mengutus anaknya, dan waktu dia berkorban, dia mati, darahnya tercurah, maka kita yang harus dihukum, yang salah, akhirnya kita dibenarkan.
Ada yang sudah tebus, Bapak Ibu. Ya. Kalau Yusuf kan dia sempat dilelang di pelelangan manusia di Mesir kan. Lalu ada Potifar yang datang menebus Yusuf, dia bayar dengan jumlah uang tertentu, maka Yusuf itu menjadi miliknya. Ada yang sudah membayar. Karena ada yang sudah mati menggantikan kita, maka kita dibenarkan. Kalau kita lihat Roma 5:18, coba kita perhatikan dan kita baca sama-sama. Roma 5 ayat yang ke-18, sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Ini bicara tentang pelanggaran Adam. Lanjut, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya, oleh satu perbuatan kebenaran. Siapa yang melakukan itu? Yesus. Oleh karena Yesus melakukan hal yang benar, ya, maka semua orang dibenarkan. Jadi aspek yang pertama dari keselamatan itu adalah pembenaran, di mana kita dibenarkan. Yang harus dihukum, sekarang kita tidak dihukum lagi. Kita bebas. Karena siapa yang sudah terhukum? Yesus. 2000 tahun yang lalu. Coba kita perhatikan. Roma 8 ayat yang ke-33. Tampilkan, baca. 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat? Saya kira ada sekitar 2 jutaan di sini. 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ada lagi? Sudah. Tidak bisa dihukum. Kenapa? Sudah dibenarkan, sudah dibayar. Kita dibenarkan. Jadi aspek pertama ini adalah kita dibenarkan. Kita bersyukur untuk Tuhan membenarkan kita, Bapak Ibu. Makanya jangan sombong. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, ganteng-ganteng, cantik-cantik, sehat semua, itu semua karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Aspek yang kedua dari keselamatan yang saya ingin untuk kita lihat pagi hari ini adalah, di dalam mari kita lihat, Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Sama-sama, Pak. Beda loh kalau kita yang baca ikut dengar suara dengan yang cuma dalam hati, beda. Nah, saya minta untuk sama-sama keluar. 2, 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maka aspek yang kedua dari keselamatan itu adalah yang namanya born again, kelahiran kembali, lahir baru. Kalau seseorang dia tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita sudah belajar bahwa kita bedakan antara kerajaan Allah, antara kerajaan sorga dan sorga. Sorga itu adalah tempat di mana Allah bertakhta. Kerajaan sorga itu bicara tentang nama atau tempat. Ya, ada kerajaan. Nah, apa nama kerajaannya? Kerajaan sorga. Ada kerajaan. Apa nama kerajaannya? Kerajaan Britania Raya, Inggris Raya. Betul ya? Ada kerajaan Spanyol. Jadi bicara tentang nama, ya, nama tempat dari kerajaan itu. Tapi kalau kerajaan Allah itu bicara tentang pengaruh daripada kerajaan sorga di daerah kolonisasinya. Nah, kolonisasi sorga itu adalah di bumi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ayat ini, aspek kedua dari keselamatan itu adalah kita harus mengalami kelahiran kembali sehingga kita bisa melihat masuk dalam kerajaan Allah. Kita bisa dibukakan tentang kerajaan Allah di bumi ini, Bapak Ibu. Nah, Yesus bicara ini kepada seorang yang bernama Nikodemus.
dia seorang ahli Taurat. Karena dia termasuk salah satu daripada 70 majelis Sanhedrin, susah sebutnya. Yaitu Nikodemus, Bapak Ibu. Dia tahu Taurat, dia belajar Taurat, tapi dia tidak mengalami kerajaan Allah. Dia tidak melihat kerajaan Allah. Apalagi masuk dalam kerajaan Allah, apalagi mengalami fasilitas kerajaan Allah. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau kita mengalami yang namanya kelahiran kembali. Nah, jadi kita orang percaya itu matematika kerajaan itu kita itu akan yang namanya 2 kali lahir, 1 kali mati. Betul ya? 2 kali lahir, 1 kali mati. Kalau kita tidak percaya Yesus, kita akan mengalami 1 kali lahir, 2 kali mati. Lahir dari rahim ibu, mati waktu dia putus nafas, ya. Lalu mati yang kedua itu yang selama-lamanya. Itu matematika kerajaan. Tapi kalau mereka yang lahir baru, mereka akan mengalami yang namanya berapa kali lahir? 2 kali lahir. Lahir dari kandungan ibu, lahir dari Allah, ini yang dikatakan lahir baru. Kalau kita nanti baca di 1 Yohanes, itu lahir dari Allah. Dan dia mati waktu Tuhan panggil pulang dia, penugasan selesai. Dan dia tidak mengalami kematian yang kedua. Karena dia sudah memiliki yang namanya hidup yang kekal. Coba tanya di sebelah kiri atau kanan kita, kamu yang matematika yang mana? 2 kali mati, 1 kali hidup? 1 kali lahir atau 2 kali lahir, 1 kali mati? Jadi aspek yang kedua adalah apa? Lahir baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Coba 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Cek di kiri kanan, dia ciptaan baru kah? Lihat dia punya senyumnya aja. Walaupun mungkin tidak kelihatan karena pakai masker Bapak Ibu. Siapa yang ada di dalam Kristus? Yang ada di dalam Kristus bicara tentang yang sudah mengalami pembenaran. Yang sudah mengalami kelahiran baru. Sehingga dia ada di dalam Kristus. Kristus itu yang diurapi, berarti dia ada dalam kerajaan. Dikatakan bahwa yang lama sudah yang berlalu dan yang baru sudah datang. Yang baru ini sebenarnya inilah yang asli. Halo? Makanya kita kan masih ingat enggak filosofi kita? B baru tahu dia pun asli. Rubah sekarang. B baru tahu dia pun palsu. Karena bukan itu dia yang sebenarnya. Dia yang sebenarnya itu yang namanya diciptakan baru. Kembali kepada wujud waktu dia diciptakan seperti di Kejadian 1 itu. Ayat 26. Jadi ciptaan baru. Wow, waktu Tuhan jadikan kita ciptaan yang baru. Ini tidak terjadi seperti kalau kita kecelakaan mobil, kita bawa di bengkel dan bunyi tok tak. Tidak. Tapi yang terjadi adalah Tuhan bekerja secara senyap. Tahu-tahu orang ini sudah mengalami perubahan. Kalau tadinya dia ke utara, sekarang dia sudah ke selatan. Dia mengalami berputar 180 derajat. Itu yang namanya kita masuk itu adalah bertobat. Tapi sebentar itu, saya akan masuk ke yang ketiga. Aspek yang keberapa sekarang? Aspek yang kedua adalah kelahiran baru. Karena kelahiran baru itu berhubungan dengan gen. Atau yang kita kenal dengan apa? DNA. Ini bagian kromosom yang menjadi lokasi sifat-sifat keturunan. Faktor keturunan. Jadi kalau bicara kita lahir baru, dilahirkan dari Allah, itu bicara kita memiliki apa? Gennya Allah, DNA-nya Allah. Makanya lihat di kiri kanan, dia bukan orang sembarang. Amin Bapak Ibu. Amin. Lihat dia sebagai, wah ini DNA-nya Tuhan ada, Allah Pak. Ya, kromosom itu, pembawa sifat-sifat keturunan. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
yang ketiga, aspek yang ketiga daripada keselamatan itu di dalam, mari kita lihat. Roma pasal 6 ayat 19. Roma pasal 6 ayat 19. Sama-sama ya dengan suara nyaring. 2, 3. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikiannya hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi aspek yang ketiga daripada keselamatan itu adalah pengudusan, penyucian. Nah, kita harus mengalami 3 aspek ini untuk kita dapat mengalami keselamatan, Bapak Ibu. Jadi aspek yang ketiga ini adalah penyucian. Kita sedang disucikan. Nah, sudah kita belajar pada minggu-minggu kemarin bahwa Allah Tritunggal itu Allah yang disebut sebagai Bapa sebagai pencipta, anak yang apa? Anak yang apa? Menebus, lalu Roh Kudus apa? Menyucikan. Bapa mencipta, anak menebus, Roh Kudus menguduskan, menyucikan, sanctification. Tetapi waktu Allah mencipta atau Allah Bapa menciptakan, maka terlibat di dalamnya anak dan Roh Kudus. Waktu Yesus menebus, terlibat di dalamnya Bapa dan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus menyucikan, maka terlibat di dalamnya Bapa dan anak. Maka ini mementahkan orang atau mereka yang tidak mempercayai tentang Tritunggal. Gitu. Makanya sekali lagi saya mau katakan kita jangan mengkultuskan salah satu. Karena mereka ini adalah Allah yang dikatakan Tritunggal. Sesuai dengan saya hari Jumat kemarin saya bicara tentang apa? Main job, tugas utama ya. Jadi tugas utama Bapak itu kalau seperti itu ya, yaitu mencipta, tapi di terlibatnya anak dan Roh Kudus masing-masing sudah Bapak Ibu. Dan mereka tidak saling mencemburui satu dengan yang lain, ya kan? Nah, Yesus bilang begini, gosong enak Roh Kudus, kau enak Roh Kudus, hanya menyucikan, beta harus tumpah darah nih. Kayak begitu misalnya kan. Nah seperti itu. Mereka itu satu kehormatan bagi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus untuk mereka melakukan itu. Karena semuanya itu mereka lakukan untuk apa? Untuk kita sebagai manusia. Objek keselamatan, objek kasih Tuhan itu untuk kita Bapak Ibu. Jadi 3 aspek ini itu pertama yang namanya pembenaran, yang kedua lahir baru, yang ketiga itu penyucian. Hari-hari ini kita sedang disucikan terus. Dikuduskan terus. Kayak sepatu kita di apa? Di smear supaya apa? Mengkilat. Semakin apa? Muncul dia punya apa? Kemuliaan. Ya kan? Kan kalau di smear itu dibersihkan, disucikan. Dia tampil. Saya sempat smear ini tadi. Cuman gosok saya pakai kain karena disucikan. Jadi izinlah untuk kita dikuduskan, disucikan sehingga kita menjadi layak untuk ini kita mau ketemu dengan pengantin apa? Pengantin laki-laki. Ya, siapa yang sudah pingin? Haleluya. Oke. Nah, Bapak Ibu. 3 aspek ini harus diresponi Bapak Ibu. Harus diresponi. Yang pertama aspek pembenaran harus diresponi seperti apa? Kalau bicara pembenaran, kita harus responi dengan bertobat. Kalau dalam bahasa asli dipakai kata metanoia. Bertobat itu yang tadi sebenarnya. Apa? Arah utara, dia bertobat, dia sekarang apa? Arah selatan. Bicara tentang konsep berpikir yang mengalami perubahan. Itu erat kaitannya dengan Roma pasal 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi waktu Tuhan Yesus statement misi pertamanya itu, pernyataan misi pertama Yesus dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-17,
Bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat itu seringkali kita cuman sempit artinya bertobat itu waktu ada ibadah, ada KKR, waktu di altar call, panggilan altar, datang ke depan, orang itu dia apa? Mengalami apa? Ekspresinya apa? Hatinya terenyuh, betul tidak? Terus nangis, seperti itu. Ya. Makanya saya tidak terlalu exciting kalau orang misalnya datang altar call, dia sampai ekspresi dan ini, saya tidak terlalu exciting. Yang saya exciting itu pada waktu dia keluar dan dia mengalami perubahan hidup. Itu yang namanya apa? Bertobat. Jadi bertobat itu bukan cuma dijamah Tuhan pada saat dia bisa ibadah. Pada saat mungkin dia adalah berdoa dan tiba-tiba dia mengalami jamahan Tuhan. Tapi bertobat itu adalah terjadi perubahan pola pikir. Perubahan cara pandang. Kalau selama ini kita memandang menurut cara pandang dunia, menurut nilai-nilai dunia, maka bertobat itu kita mengalami perubahan. Cara pandang kita itu harus cara pandang kerajaan. Katakan amin. Ya. Jadi respon untuk pembenaran ini adalah bertobat. Kemudian yang kedua, respon untuk kelahiran kembali itu apa Bapak Ibu? 1 Yohanes 5 ayat 4. Coba kita lihat. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sama-sama. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, lahir dari Allah. Ini yang saya bilang, lahir dari Allah itu DNA-nya Allah. Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar bicara kita memiliki karakter dan sifat moral seperti Allah. Serupa itu, likeness itu, bicara tentang kita berfungsi seperti Allah. Berkuasa seperti Allah. Memerintah seperti Allah sesuai dengan domain kita masing-masing. Jadi kelahiran kembali ini harus diresponi dengan iman. Beriman. Alkitab katakan kalau kita tidak beriman, Ibrani 11 ayat 6, kita tidak berkenan kepada Allah. Kita waktu kita datang kepada Allah, kita harus beriman Bapak Ibu. Makanya dalam situasi pandemi ini, apakah kita masih punya iman? Halo? Masih tetap beriman, masih tetap percaya Bapak Ibu? Lewat kelahiran baru yang kita alami, diresponi dengan hidup kita senantiasa beriman. Karena orang yang lahir dari Allah, dia mengalahkan dunia. Faktor apa yang dimana kita bisa mengalahkan dunia adalah iman kita, Bapak Ibu. Jadi mari kita juga memiliki iman terhadap kelahiran baru kita. Karena itu sesuatu yang dahsyat. Dia bisa merestorasi hidup kita. Tidak sekedar merestorasi, dia mentransformasi, mengubahkan hidup kita menjadi seperti saat ini Bapak Ibu. Jadi aspek yang kedua itu harus diresponi dengan apa? Beriman. Jadi yang pertama apa? Diresponi dengan apa? Bertobat. Yang kedua, beriman. Nah, kemudian yang ketiga, Filipi pasal 2, 12 dan 13. Sama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih aku. 13, 23. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aspek yang ketiga, pertama tadi pembenaran, yang kedua kelahiran baru, dan yang ketiga adalah penyucian, pengudusan. Pembenaran kita harus responi dengan apa? Bertobat. Lahir baru kita harus responi dengan apa? Beriman. Yang ketiga,
penyucian, ya, sanctification ini atau pengudusan harus diresumi dengan apa? Taat. Kita taat. Nah, dalam kerajaan sorga, ya, itu mungkin pakai istilah asal taat saja. Nah, gitu aja. Asal taat saja, pasti engkau akan mengalami berkat-berkat surga yang dijanjikan itu. Ketaatan, dari kata dasar taat, mau dari depan, mau dari belakang, sama. Dari atas juga tetap baca taat. Kalau kita bikin teka-teki silang, dari bawah juga apa? Taat. Jadi mau gaya apapun, kondisi apapun apa? Taat. Waktu kita taat, kita sedang meresponi bahwa Allah sedang menyucikan kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Itulah keselamatan kita. Ini 3 hal ini. Nah, sekarang yang terjadi, kita sedang apa sekarang? Disucikan terus, dikuduskan terus. Makanya kita harus, saya suka bilang, pokoknya yang penting kita taat saja. Nggak usah macam-macam, taat saja pasti kita akan beroleh apa? Keselamatan yang kekal. Taat saja pasti di pasti di mana? Yerusalem baru. Pasti di mana? Langit dan bumi yang baru. Nggak usah terlalu bingung. Untuk yang penting sekarang taat. Karena respon itu adalah respon terhadap Tuhan sedang menguduskan kita. Tuhan sedang menyucikan kita. Siapa yang tidak pernah salah di sini? Boleh angkat tangan. Yang tidak pernah salah. Ayo. Yang suka menghakimi orang itu dia merasa tidak bersalah itu. Oh semua ya, semua kita masih bersalah ya, termasuk saya yang bicara. Kita pernah bersalah Bapak Ibu. Bisa lewat apa? Pikiran, betul tidak? Bisa lewat apa? Perkataan, bisa lewat apa? Tindakan, perilaku. Tapi Tuhan kasih dikatakan, apabila kamu berbuat dosa, maka akui itu, 1 Yohanes berapa itu? Dia adalah setia dan adil. Bisa tolong bacakan itu. Nggak ada di ini, ayat-ayat terakhir. Saya akan tutup dengan Trinitas dalam keselamatan ya. 1 Yohanes berapa itu? Tolong. Berapa? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Coba Om Alex bacakan, keras. Ya. Ya. Jadi kalau kita salah, solusinya apa? Mengaku. Begitu. Tapi ada orang gengsi tinggi enggak mau mengaku. Akhirnya dia hidup dengan tuduhan Bapak Ibu. Nah Tuhan tidak menghendaki kita hidup dengan tuduhan. Tuhan mau supaya hidup kita itu plong. Katakan amin. Bebas itu sehingga dikatakan kalau kita berdosa, kalau kita bersalah, maka kita mengakui. Waktu kita mengakui, maka dia akan apa? Menyucikan. Jadi kita bisa lolos hari ini, besok salah. Betul tidak? Nah, waktu salah apa? Akui. Waktu kita mengaku, maka dia apa? Disucikan. Itulah yang nama Tuhan Roh Kudus sedang kerjakan untuk penyucian kita. Tapi ya jangan itu terus itu salah. Karena kita pikir asal nanti disucikan. Jadi lipat terus dan kita tidak mengalami perubahan. Dengarkan Bapak Ibu, jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Sebenarnya kasih karunia Allah itu Tuhan berikan itu untuk supaya kita lebih taat. Bukan disalahgunakan. Itu yang kita bicara kemarin toh. Pada waktu tujuan tidak ditemukan, maka yang terjadi itu adalah penyalahgunaan. Kalau kita tidak tahu itu, apa itu kasih karunia, maka kita akan gunakan. Biasa, orang Kristen kan penuh dengan kasih. Jadi bikin saja sama mereka, karena mereka penuh dengan kasih. Itu berarti menyalahgunakan Bapak Ibu. Nah kita bukan ada di sini untuk saling menyalahgunakan. Mungkin kalau istilahnya itu memanipulasi. Oke? Nah sekarang saya ingin masuk untuk mengakhiri. Boleh ya saya tambahkan 5 menit ya. Mengakhiri dengan Tritunggal dalam keselamatan. Saya mau tanya dulu, kalau kita selamat dari apa sih?
Siapa yang sudah mengalami keselamatan? Boleh angkat tangan? Sudah, oke. Nah, selamat dari mana? Selamat dari hukuman. Selamat dari dosa ya. Dosa itu hanya penghukuman. Ya, makanya kita suka Tapi Bapak Ibu mari kita lihat. Kita diselamatkan dari apa? Sebenarnya kita diselamatkan dari apa? Dari tipuan iblis. Kita diselamatkan dari kebohongan iblis. Kita diselamatkan dari dari kesalahan kita. Itu kita diselamatkan dari. Jadi selama ini Bapak Ibu dengarkan, iblis modus operandinya tetap sama. Apa? Tipu. Dia punya yang namanya ilmu tipologi. Tipu sana, tipu sini. Dia punya modus seperti itu. Pernah terjadi di mana itu? Di Jawa atau di Manado, saya lupa, di pom bensin ada anak jualan koran. Lalu dia bilang gini, koran, satu bapak tertipu. Gitu kan? Wah ini bapak pingin lihat ini berita apa. Lalu belilah bapak ini. Baru dia pergi lagi, koran, dua bapak tertipu. Maksudnya itu enggak ada berita tentang tipu di koran. Dia tipu itu bapak, yang tadinya tidak mau beli koran, kenapa? Promosinya bapak tertipu, padahal bapak tertipu itu ya itu mau kena tipu ini. Nah, makanya dikatakan iblis itu apa? Selain penipu apa? Bapak pembohong, bapak pendusta. Kalau bicara bapak itu bicara tentang sumber. Jadi sumber dusta itu dari mana? Dari iblis. Sumber dusta itu dari mana? Dari setan. Karena dia disebut sebagai bapak pembohong. Nah kita, waktu kita diselamatkan dari apa? Kebohongan. Kita diselamatkan dari tipuan. Nah sekarang waktu kita sudah di dalam Tuhan, sudah percaya, sudah mengalami pembenaran, sudah lahir baru, disucikan, maka kita sudah bisa mengetahui ini iblis mau tipu saya nih. Halo, betul tidak? Ya kan? Kita lebih peka lagi. Ya. Karena kita sudah diselamatkan dari tipuan, dari kebohongan, dan dari kesalahan. Nah Bapak mari kita lihat Trinitas dalam keselamatan. Kalau kita tidak percaya Trinitas, saya katakan kita tidak diselamatkan. Karena Trinitas itu dia bekerja dalam keselamatan kita. Kita tidak dapat diselamatkan tanpa Trinitas. Jika kita tidak percaya Trinitas, kita tidak akan mengalami keselamatan. Nah Bapak Ibu kita lihat. Makanya kita sudah belajar minggu-minggu kemarin. 14, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mari kita lihat. Terakhir nih. Yohanes 14 ayat ke-6. Oh enggak ada ya? Oke saya bacakan. Kata Yesus kepadanya. Hafal ayat ini? Mari sama-sama kita sebutkan. 2, 3. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya ini yang bilang Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Termasuk dalam Kisah pasal 4 ayat 12 bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kecuali nama Yesus. Inilah mungkin yang sering menjadi dasar sehingga ada orang ataupun hamba Tuhan yang akhirnya dia mengangkat ini, dia jadikan itu sebagai kiblatnya bahwa only Jesus, hanya Yesus. Padahal untuk keselamatan seseorang tidak hanya Yesus tok. Kalau ini dikatakan akulah jalan kebenaran, tidak sampai kecuali tidak melayani aku, mari kita lihat. Yohanes 6 ayat 44. Bisa kalau ditampilkan kita baca, kalau tidak saya baca. Oke, saya baca. Oh sudah, sama-sama. 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang tarik? Bapa. Yang terakhir. Tampilkan Efesus 1 ayat ke-13. Maka lengkaplah bahwa keselamatan itu terlibat di dalamnya itu Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Sama-sama, 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya
itu. Siapa yang menjadi meterai kita? Roh Kudus. Jadi stempel. Meterai. Bicara tentang apa? Meterai bicara tentang apa? Kepemilikan. Ownership. Bahwa sekarang kalau tadinya kita dirampas oleh iblis, milik iblis, sekarang kita sudah direbut kembali menjadi milik Tuhan. Meterai itu adalah Roh Kudus. Jadi baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semua terlibat di dalam keselamatan kita. Makanya tidak ada di antara kita yang tidak percaya Trinitas. Kalau kita tidak percaya Trinitas, kemungkinan besar kita tidak mengalami keselamatan. Tapi saya percaya kita di sini, kita percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang sudah bekerja atas kita, dan kita bisa mengalami keselamatan. Kita menerima firman, kita dapat menerima kuasa, dan kita juga dapat mendapatkan hati Bapa ada atas kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita saat ini Tuhan dia cover 100%. Karena Alkitab mengatakan bahwa tidak seorang pun mengambilnya daripadaku dalam Yohanes 10 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Yesus. Dan terima kasih buat Roh Kudus yang menginsafkan kami akan dosa kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang terus menyucikan kami, menguduskan kami dengan firman yang kami terima, dengan firman yang kami baca setiap hari, baik di pagi hari mungkin di malam ataupun siang, dan itu menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga kami terus berlayak sampai kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan penghormatan kita kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah. Mari kita meresponi, menghormati Tuhan, berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Hormat bagi Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Anak, yaitu Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Haleluya.
Allah kami Allah yang peduli, Allah kami Allah yang mengerti keadaan hidup ini. Allah tidak pernah membiarkan kami terus berdiri di atas penderitaan, di atas tantangan dunia yang memisahkan kami daripada kasih-Mu. Kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Kami ada karena kami butuh Tuhan. Kami percaya Allah ada di tengah-tengah kami. Kalau ada di sini kami akan melihat mujizat. Kami merasakan perubahan akan terjadi dalam hidup ini. Karena Allah pembuat mujizat. Kami bersyukur bahwa hari ini kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini memotivasikan hidup kami untuk kami menjadi orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang diberkati. Karena Tuhan telah merencanakan masa depan yang penuh harapan tatkala firman-Mu menjadi bagian kami hari ini. Kami percaya orang mendengar dan melakukan akan firman Tuhan, semua perjalanan hidupnya, apapun yang direncanakan, apapun yang diperbuat, berhasil dan beruntung. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini hingga sampai selama-lamanya. Bapa punya rencana. Bapa sudah tempatkan kami pada pagi hari ini. Kami yang datang punya beban, punya persoalan. Kami percaya firman Allah menjawab semua persoalan hidup pagi ini. Kami terus bertumbuh dewasa dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan pemilik hidup ini. Pengurapan Allah terus mengurapi pelayanan hamba-Mu, otoritas Allah pada hamba-Mu, sehingga semua pelayan firman terus diberkati dan kami diberkati. Dan kami terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, Dia Allah kami, Tuhan kami yang tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini hingga sampai selama-lamanya. Kami percaya kehadiran kami pagi ini kami diberkati Tuhan. Kami datang dengan penuh beban, kami pulang dengan satu kelegaan, satu kepuasan. Karena Tuhan sudah memberkati kami semua. Terpujilah Tuhan. Kami juga mendoakan pelayan hamba-Mu. Biarlah Tuhan pakai otoritas Allah pada hamba-Mu. Dan semakin hari semakin diberkati. Dan banyak jiwa dimenangkan bagi hormat dan kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus berbicara. Roh Kudus memampukan kami untuk kami terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kami ada dalam hadirat Tuhan, sukacita kemenangan, damai sejahtera menjadi bagian kami. Terpujilah Tuhan, ampuni kami, sambut kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Diberkati, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan, sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Engkau tilik di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat maju ke depan, tapi tetap jaga jarak. Haleluya. Yang tak pernah didengar
Haleluya, sambil bertepuk tangan saudara. Amin. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Amin. Sama-sama, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Tuhan. Di Dia Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama berdiri. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, Dulu, sekarang, dan selamanya. kuasanya tidak Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dulu, dan selamanya. Berikan kemuliaan buat Dia, Allah kami, Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup. Kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri Bapak Ibu untuk pagi hari ini, bagi yang ada di rumah, dan kita tetap berjaga-jaga dengan kondisi yang terjadi di Kota Kupang khususnya Bapak Ibu. Dan sebagai info, keluarga Om Yudo Mari mereka boleh mengalami pemulihan, dan masih ada satu si Kak Lili, adik Lili yang masih menunggu lagi hasil. Tapi kita terus berdoa supaya juga Tuhan dapat memulihkan kembali mereka. Mereka mengikuti lewat live streaming, dan kita tetap dengan doa di jam 6 bagi yang sudah berkomitmen. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk respon terhadap renungan pagi maupun malam kita. Bagi yang belum, coba kita juga bisa ini, dan kami pun ingin supaya kita saling memberkati lewat renungan-renungan itu. Amin. Saya yang paling enak karena saya baca semua. Jadi mohon kalau ketiknya lengkap-lengkap, dia punya satu kata harus lengkap. Kalau yang cuma singkat-singkat saya harus ini ulang lagi apa semua, dan karena saya ingin untuk supaya dikasih bagus, dikembalikan ke Bapak Ibu jadi file pribadi. Silakan, mungkin kalau ini selama 1 tahun berjalan Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih sekali lagi yang sudah meresponi dan sudah berbagi, termasuk juga anak-anak muda yang saya lihat sudah seminggu terakhir ini sudah mulai bangkit, untuk mereka juga bisa saling berbagi berkat yang Tuhan berikan lewat baik renungan pagi maupun malam. Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Lazarus Do. Hamba Tuhan ini melayani di Pulau Ndau ya. Baru-baru ada satu hamba Tuhan kita meninggal, Pak Pendeta Permanas Muda Luasana, yang satu pulau juga dengan Bapak Lazarus Do ini. Kita akan mengakhiri Bapak Ibu, dan hari Rabu tetap dengan Empower Night. Saya akan bicara tentang bagaimana kita mempelajari Alkitab, how to study the Bible. Karena kita bicara doktrin hari bulan ini, maka hari Rabu akan diisi dengan, ya ini bukan pelajaran hermeneutik yang seperti di kelas teologi, tapi yang simple supaya kita pun, karena kan kita mulai saat teduh renungan kan, kita mulai apa ini maksud Tuhan, apa. Jadi saya sedikit ada pembelajaran sedikit untuk bagaimana kita mengadakan pendekatan dengan Alkitab sesuai dengan konteks-konteks yang harus kita ketahui ya, supaya kita pun diperlengkapi. Saya tidak mau jadi jemaat yang hanya jago bicara tapi bicaranya tidak didasari dengan kebenaran. Saya mau kita ini jadi jemaat seperti jemaat Berea, yang waktu mereka dengar pengajaran, sampai di rumah mereka belajar, mereka teliti lagi. Dan itu berimpact, berdampak terhadap hati mereka lebih baik daripada orang-orang yang tidak
belajar tambah di rumah. Ya, supaya kita jadi orang Kristen yang kuat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami datang, kami diberkati, kami pulang, kami diberkati, kami diperlengkapi. Biarlah Tuhan kami terus Tuhan berdiri kokoh, berdiri teguh di tengah-tengah situasi yang masih pandemi, masih COVID ini Tuhan. Engkau yang menjagai kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan apa yang Engkau sudah lakukan buat beberapa keluarga, anak-anak Tuhan yang ada dipulihkan, ada yang masih belum Tuhan, kami terus berdoa, termasuk juga teman-teman hamba-hamba Tuhan yang juga mengalami ini Tuhan, biar Engkau pulihkan. Kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di garis depan, Engkau juga menolong mereka Tuhan, memberkati mereka, biarlah perlindungan Allah bisa menjadi bahagian mereka semua. Kami Tuhan sudah meletakkan persembahan kami, biar ini Tuhan kami lakukan dengan sukacita, sukarela, bahwa Tuhan akan menumbuhkan benih-benih yang sudah kami tabur pagi hari ini. Dan Tuhan, apa yang kami bawa menjadi milik-Mu Tuhan, biar tingkap langit Engkau curahkan, tingkap langit terbuka dan berkat Engkau curahkan, berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat Tuhan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian setiap kami Tuhan. Dan halau setiap belalang dapat merusak, merugikan, menghancurkan kami. Biarlah kami semua aman karena kami ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap kami yang ada, keluarga kami, di mana saja mereka berada, ada yang sedang keluar kota, keluar daerah, karena tugas, pekerjaan, mengunjungi keluarga, biar Engkau menyertai mereka pergi dan kembali, dan Tuhan senantiasa yang dipermuliakan. Engkau memberkati buat hamba-Mu juga Pendeta Lazarus Do yang bersama-sama dengan kami, diberkati hamba-Mu dan pelayanan yang dipercayakan di Ndau sana Tuhan, biarlah Tuhan kerajaan-Mu semakin diperlebar, Tuhan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kalau ada yang berulang tahun hari ini, roh umur panjang, kesehatan jadi bahagiamu, maupun minggu berjalan ini, baik ulang tahun pribadi maupun keluarga, biar Tuhan juga yang memberkati setiap mereka Bapa. Kami mengakhiri untuk ibadah raya kami, mari jemaat Tuhan, tadakan kedua tangan kita, biar kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Dan berkat ini kami terima dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung, dan semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.